Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arvanis Mardayu dari kelas 8 Usamah akan melakukan simulasi penyerapan pada usus halus dengan materi penyerapan usus halus, kapilaritas dan pesawat sederhana. Alat dan bahan: pertama, mangkuk; kedua, 2 wadah bening; ketiga, air sebanyak 400 ml; keempat, wadah takar; kelima, kain katun dan handuk yang panjang dan lebarnya sama-sama 25 x 25 cm. Langkah pertama adalah masukkan air yang sudah disiapkan tadi ke dalam mangkuk atau wadah. Lalu celupkan kain katun dan handuk secara bersamaan dan tunggu selama 30 detik dalam rendaman tersebut. Lalu biarkan kain katun dan handuk berada di dalam air mengalir sekitar 1 menit. Setelah itu, letakkan masing-masing kain ke dalam wadah yang berbeda. Kemudian, peras kain yang berada di masing-masing wadah dan biarkan airnya berada di dalam wadah tersebut untuk diukur berapa banyak air yang dapat diserap oleh kain tersebut. Selain itu, pada saat memotong kain digunakan gunting. Gunting termasuk dalam jenis tuas pertama. Karena botol takarnya dimulai dari angka 30 ml, bukan 10 ml, maka untuk menghitung airnya, botolnya ditambahkan air sebanyak 40 ml. Kemudian, masukkan air perasan handuk ke dalam botol takar tersebut. Dalam kegiatan menuang air tersebut termasuk dalam jenis tuas golongan 1 karena titik tumpu berada di antara titik beban dan kuasa. Karena titik awalnya dari 40 mili, maka untuk menghitungnya titik akhir dikurangi titik awal. Karena titik akhirnya adalah 130 mili, maka 130 mili dikurang 40 mili sama dengan 90 mili. Lakukan hal yang sama terhadap air perasan kain katun. Sama seperti yang tadi, titik akhir dikurangi titik awal. Titik akhir untuk kain katun adalah 50 mili dikurangi 40 mili, jadi hasilnya 10 mili. Oke, kali ini jadi saya akan menjawab pertanyaan dari para miss dan ustadz. Yang pertama ada, kain apa yang menyerap air lebih banyak? Kain yang menyerap air lebih banyak itu kain handuk dengan total air 90 mili. Itu dipengaruhi oleh besarnya gaya kapilaritas pada kain tersebut. Kapilaritas adalah naiknya atau masuknya air karena ada celah-celah kapiler atau celah sempit atau bisa juga pori-pori pada kain sehingga air masuk melalui celah tersebut. Pada handuk, dia mempunyai permukaan yang berbulu atau tidak rata dan juga tebal, sehingga luas permukaan yang mampu menyerap air lebih banyak daripada kain katun. Karena permukaan handuk yang berbulu bisa dibilang tidak rata, itu memiliki celah kapiler yang lebih banyak dibandingkan dengan kain katun. Maka dari itu, kapasitas tingkat penyerapan air pada handuk lebih besar dibandingkan katun. Tingkat penyerapan pada kain juga dipengaruhi oleh bahan dasar kain tersebut. Ada yang memiliki bahan dasar tidak dapat menyerap air, ada yang dapat menyerap air dengan mudah. Pada kasus ini, kain katun dan handuk sama-sama berbahan dasar dari kapas, dan kapas sendiri mudah untuk menyerap air. Pertanyaan yang kedua, bandingkan permukaan handuk dengan permukaan usus halus. Permukaan handuk dengan usus halus secara garis besar mereka terlihat sama karena handuk memiliki bulu-bulu handuk, sedangkan usus halus memiliki benjolan atau fili seperti gambar di samping. Keduanya memiliki fungsi yang sama untuk memperluas penyerapan sehingga air atau nutrisi lebih mudah untuk terserap
karena mereka memiliki bulu-bulu tersebut. Ini handuk, ini Vili. Terlihat mirip bukan? Sekian penjelasan dari saya terhadap stimulasi penyerapan usus halus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.